saya kan broken home, ya kan, keluarganya yang nggak lengkap gitu. Saya broken home dari kelas 2 SD. Dari kelas 2 SD. Nah, gimana ya? Kalau jadi anak broken home tuh nggak enak, sumpah, bener-bener nggak enak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama PGP Penting Nggak Penting Channel Podcast. Oke, di video kali ini agak berbeda dengan video sebelumnya. Jadi hari ini saya Muhammad Fikar Medi sebagai host di sini di PGP Podcast. Nah, untuk sekarang bintang tamunya saya akan mengulik beberapa pertanyaan. Nah, untuk saat ini mungkin bintang tamu yang saya akan hadiri itu salah satu member dari PGP. Mungkin dari teman-teman juga kalau berkenan nanti bisa kita undang di sini apabila sudah member PGP kita udah bisa men-share pengalaman-pengalaman yang bagus, baik, buruk, ataupun semuanya di sini. Tamu yang saya akan wawancarai atau akan saya podcastin ialah Faris. Oke. Apa kabar? Baik ya? Sama sehat ya? Sehat. Udah siap? Udah siap. Tahu hari ini temanya apa? Apa temanya hari ini? Nah, mungkin tema kita kali ini untuk Faris Never Give Up ya. Jadi salah satu cerita bangkit ataupun terpuruknya mungkin kita akan kulas. Penasaran? Pantengin terus. Oke, Faris, untuk saat ini ini mungkin perkenalkan dulu ya. Perkenalkan dulu di PGP Podcast ini. Mungkin ini bintang tamu yang pertama ya. Ya, bintang tamu yang pertama. Coba perkenalkan diri dulu. Oke. Lihat kamera ya. Halo semuanya. Nama Halo. saya Faris. Saya salah satu member dari PGP. Oke. Sudah itu aja. Udah itu aja. Oh, itu aja. Oke. Mungkin langsung aja kita tanya ya. Faris, untuk sekarang kesibukannya apa? Kalau kesibukan sekarang kerja. Oh, kerja. Kerja. Kalau boleh tahu kerjanya di mana gitu? Kerja dikasih tahu kerja. Tapi kalau untuk perusahaannya mungkin di bidangnya aja. Gitu. Di bidangnya di kitchen. Oh, kitchen. Tukang masak Pak dia. Iya. Pak Koki ini Pak. Pak Koki. Jadi bagi-bagi cewek yang suka sama sejuta. Pak Koki yang mau dimasakin boleh. Oke Faris, mungkin untuk saat ini Faris bergabung dengan member PGP ya. Nah, apa sih yang membuat Faris untuk saat ini? Mungkin beberapa di sini banyak yang tanya-tanya nih, PGP itu apa? PGP itu kayak mana gitu kan? Dan Faris kan salah satu membernya nih. Iya. Jadi bisa diceritain bagaimana pengalaman Faris selama di PGP dan juga tujuan Faris bergabung di PGP ini apa? Kalau di PGP ini gimana ya? Yang pertamanya yang pasti enak, Nyaman ya? nyaman, kekeluargaannya erat, Oh. saling menolong, nggak kenal gimana ya? Kalau yang di PGP ini enak gitu kan, kekeluargaannya erat dan terus juga nggak membedakan satu sama lain gitu. Nggak beda satu sama lain. Nggak membedakan satu sama lain, semuanya sama. Semuanya sama. Nah. Tapi tujuan Faris untuk gabung di PGP ini apa sebenarnya? Tujuan? Dulu tuh gimana ya? Saya dulu tuh sering kan sering nonton YouTube gitu kan. Hobi nonton YouTube. Oh, nonton YouTube. Nonton Nah. apa di YouTube? Nah, semuanya, Oh, semuanya. semuanya ditonton. Semuanya ada di YouTube. Semuanya ditonton. Semuanya guys, Semuanya ditonton. Nah, ada salah satu YouTuber yang saya senengin. Mau disebutin atau enggak? Nggak Dosa usah. ya kan? Adalah pokoknya. Nah, saya tuh seneng gitu liatin vlog-vlognya gitu kan, channel ya, konten-kontennya gitu kan. Nah, pernah ada pikiran kayaknya enak nih buat YouTube gitu kan, sama teman atau gimana. Nah, pernah ada kepikiran kayak gitu. Ya gimana ya? Terus juga ada ketemu teman-teman di PGP. Iya, kesempatan. Teman-teman di PGP pun salut sih. Semuanya ada keahlian masing-masing. Semuanya ada. Iya. Nah, dari situ gimana ya? Rasanya seneng gitu. Senang ya? Seneng sekali. Alhamdulillah. Kayak gitu, itulah tujuan
kita ada di sini juga. Kebetulan saya juga host di sini sebagai member PGP juga. Dan juga mungkin kita untuk saat ini kolaborasinya bersama member-member PGP dulu ya. Oke. Faris, kalau untuk aktivitas kan kesibukan kerja nih. Kerja. Selain kerja itu apa aktivitas lain lagi? Apa yang dilakuin gitu? Apa itu salah satu selain PGP ini kan salah satu bukan komunitas ya sebetulnya. Perkumpulan atau bisa dibilang komunitas ya. Grup. Selain ini ada lagi apa kegiatan Faris atau hobinya? Hobinya kebetulan futsal. Oh, futsal. Tapi sekarang udah nggak terlalu sibuk sama futsal. Jadi mungkin pembagian waktunya ya. Pembagian waktu antara untuk hobi dan juga untuk pekerjaan juga agak sulit ya. Yeah. Jadi tapi memang hobinya futsal ya. Oke. Kalau yang paling penting memang yang paling penting memang PGP. Oh, paling penting PGP itu bukan hobi. Oke, selanjutnya untuk sekarang kalau masalah boleh saya tanya masalah percintaan sedikit. Waduh. Saat ini single atau sudah ada pasangan? Waduh. Istri. Iya, istri ada anak. Kalau untuk sekarang gimana nih? Udah nikah maksudnya? Belum, kalau nikah istrinya belum. 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 Maksudnya tuh ya pacar gitu. Itu masih banyak Pak pertanyaan lain. Ya. Masih banyak Pak. Ini kita berurutan dulu. Mau tanya dulu. Bisa yang lain enggak? Kamu jujur di sini. Ada atau tidak ya? Halo. Enggak gitu. Kalau misalkan tidak kan mungkin penonton kita di sini mau kenalan gitu. Oh. Kalau untuk pacar nggak ada pacar. Oh, belum ya? Belum bisa buka hati. Belum. Belum. Aduh. Karena ada cerita yang diceritain tentang percintaan pahit, manis. Kalau tentang percintaan nggak asin. Nggak ada Nggak ada. percintaan. Oh, nggak ada. Sekarang ini fokus dulu. Fokus apa kerja, lalu kalau misalkan sudah ini ya sudah mapan, sudah matang, cewek mana yang ada galak ya? Iya bisa jadi. Oke, seperti seperti judul kita di sini Never Give Up buat Faris. Kayak mana sih? Boleh diceritain kalau untuk Never Give Up-nya Faris dalam kehidupan mungkin? Never give up. Iya, apa kebanyakan bahagia atau juga ada mungkin ada terjatuhnya. Namanya kita hidup pasti ada yang namanya turun atau naik gitu. Boleh ceritain mungkin dari sudah selesai sekolah atau apa ya, pasti kita menuju fase dewasa atau fase yang lebih dalam kehidupan gitu. Boleh ceritain sedikit Mas? Kalau masalah yang saya alami dulu, saya kan broken home, ya kan, keluarganya yang nggak lengkap gitu. Saya broken home dari kelas 2 SD. Dari kelas 2 SD. Nah, gimana ya? Kalau jadi anak broken home tuh nggak enak, sumpah, bener-bener nggak enak. Konteks broken home-nya itu gimana? Atau ini maksudnya? ya broken home itu kan banyak nih. Ada yang kayak Perceraian. perceraian. Iya, perceraian. Ada yang Perceraian. beda atau beda agama atau keyakinan. apa? Perceraian. Jadi gimana Faris menyikapin salah satu kejadian broken home yang Faris alami? Mungkin itu yang jatuh ya? Ya, yang nggak enaknya tuh kayak gini, gimana ya? Di saat keluarga orang lain kumpul lengkap gitu kan, enak gitu ngelihatnya kan. Tapi di satu sisi ada irinya juga, yang dimana gimana ya? Pengen gitu ngerasainnya, tapi ya gimana ya? Itu kan orang tua yang menjalaninya. Kita kan gimana ya? Cuman bisa menerima gitu. Apa yang paling gak enak itu pas di malam takbiran. Oh, momen lebaran. Momen lebaran itu kan adalah salah satu momen kita kumpul sama keluarga gitu. Mungkin yang bisa jauh atau mudik kan. Jadi buat momen yang terbaik gitu. Mungkin di situ ya. Di situ yang buat sedih sih. Waktu itu kelas 2 SD. Dari kelas 2 SD. Mungkin kalau SD dulu belum tahu ya. Maksudnya belum
belum terlalu paham dan belum bisa terlalu merasakan. Mungkin Hmm. pada saat fase Paris kapan itu? Fase-fase pas masa-masa SMP. Masa-masa SMP udah nemuin titik yang namanya tahu Tahu. broken home itu apa gitu ya. Jadi gimana sih sekarang Paris menyikapinya? Gitu. Kalau untuk sekarang ya dijadiin suatu pelajaran aja lah buat aku kan. Nah, kalau memang nasib orang tua aku kayak gitu, kalau bisa nasibku ke depannya jangan kayak gitu kan. Ya gimana ya? Aku kan anak pertama nih. Ya. Anak pertama ya Itu tanggung jawabnya paling besar tuh sebenarnya Mas. Kalau anak pertama ya. susah. Semuanya tuh susah gitu. Dan juga gimana ya? Ya kalau memang orang tuaku yang nggak sukses, ya mungkin anaknya yang sukses gitu. Amin. Jadiin motivasi ya. Dijadiin Jadi motivasi. salah satu apa tuh permasalahan ya guys, permasalahan yang kita hadapi itu salah satu jadikan motivasi. Nah, jadi gimana sih cara Paris menyikapi buat bangkit gitu, bisa bertahan sampai sekarang gitu. Kalau buat bangkit tuh gimana ya? Percaya aja lah. Percaya. Jangan. Gini ya, jangan dengarkan kata orang dan fokus ke tujuan yang kamu ingin capai. Dan jangan lupa ya ingat sama Allah gitu. Ya, sama pencipta ya. Sama pencipta. Beribadah. Jangan lupa bersyukur gitu. Bersyukur. Jadi itu yang buat Faris bisa sampai step sekarang ya. Sampai bertahan sampai sekarang. Jadi gimana sih kiat Faris untuk bangkit kembali gitu? Tips-tipsnya gitu kan? Iya, iya. Yang pertama apa gitu? Buat bisa kuat sampai sekarang untuk ngadepi yang namanya broken home di keluarga. Mungkin kan banyak di sini yang apa broken home ya, mungkin versinya beda-beda gitu. Kalau versi Faris untuk naikin bangkit kembali intinya itu gimana? Kalau dari saya untuk bangkit lagi gini ya. Ya kalau dari saya untuk bangkit lagi ya gimana ya? Kita harus menerima keadaan gitu. Yang dulu ya dulu gitu. Yang sekarang ya tujuan saya sekarang cuma pengen bahagiain ibu saya gitu. Yang ini ya masih ada intinya yang ngasih support gitu. Dengan cara apa sih Paris untuk bahagiain orang tuanya gitu? Ya gimana ya? Kalau untuk sekarang ya jangan yang aneh-aneh lah gitu. Kelakuan. Kelakuan. Jangan sampai buat orang tua nangis gitu. Malu gitu. Itu kan gimana ya? Gak enak gitu kan. Jadi kan memang zaman sekarang ini kan banyak pergaulan yang kurang bagus ya guys. Jadi jangan sampai kita ibarat kata tuh udah ada masalah dalam kehidupan, kita juga nambahin beban masalah gitu. Jangan sampai gitu ya. Jadi kiatnya kayak gitu untuk naiknya lagi. Kalau motivasinya gimana? Motivasi kedepannya? Motivasi kedepannya kayak gini. Jangan dengerin apa kata orang gitu. Fokus ke tujuan apa yang ingin Anda capai. Biarin orang mau bilang, jangan kayak gitulah, jangan kayak ginilah. Enggak apa-apa, jalanin aja. Kalau menurut Anda itu benar, menurut kalian itu bagus, jalanin. Jangan dengerin apa kata orang. Motivasinya ya. Motivasi buat kita lebih give up, lebih naik lagi, lebih percaya diri dan lebih kuat lagi di sini. Oke Faris, mungkin never give up itu versi Faris ya. Mungkin kalau versi kalian boleh kalian ceritain di kolom komentar kita. Nanti kalau misalkan kita berkenan buat bacain pada saat di podcast selanjutnya juga boleh. Atau yang mau sharing juga boleh nanti di kolom komentar atau IG kita ya. Di IG kita di atas ini. Dan juga untuk komentarnya tinggal di bawah sini aja gitu. Oke Faris, mungkin untuk saat ini sekian dulu podcast kita untuk motivasi never give up-nya ya. Jadi buat kalian yang boleh ikut versi Faris di sini juga boleh, biar buat motivasi kalian kalau misalkan hidup itu enggak cuma gitu-itu aja. Jadi membuat masa lalu kita itu kita jadikan pelajaran ya. Jadi pelajaran buat kita ke depannya agar kita lebih maju lagi. Jangan pada saat posisi kita terpuruk ya, kita tambah down gitu. Jadi kita harus cari solusi. Solusi bagaimana kita akan naik tujuan kita. Oke, kalau boleh tahu satu kali lagi untuk
apa yang pengen Faris gapai untuk kedepannya gitu? Kalau yang ingin saya gapai, Iya, mungkin ada cita-cita yang belum terrealisasi ya. gini ya, kalau dari aku yang ingin sekali aku gapai atau yang aku inginin, aku pengen bawa nenek sama ibu aku, kalau nggak naik haji, umroh jadilah. Oke, Kayak itu gitu. tujuannya. Itu tujuan saya. Semoga bisa Amin. tercapai Amin, ya dengan Allah. kiat. Kalau kita ada niat terbaik, apalagi buat orang tua ya, insya Allah Allah akan mudahin, Tuhan akan mudahin jalan untuk kita menuju kesuksesan tersebut. Amin. Oke, sekian dari saya. Muhammad Fikar Medi selaku host di sini dan bintang tamu saya Faris apa? Faris Alfandri. Oh, Alfandri. Ada IG-nya? Ada Iya, kalau boleh, kalau yang mau follow Faris boleh di mana? Di di deskripsi. sini. Oke, Oke. Oke, jangan lupa kalian subscribe, like, komen ataupun share ke teman-teman kalian apabila video ini bermanfaat. Seperti tagline kita PGP, itu adalah penting nggak penting. Apabila penting kalian jalani, kalian tonton. Apabila nggak penting kalian skip aja. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di podcast season kedua.